seperti yang teman-teman sudah lihat di layar. Saya Putri Dewi, kemudian panggilan saya Dewi. Silakan teman-teman mau panggil Wi, D, atau apalah terserah. Ya, yang penting nama saya panggilannya, kalau lebih sering orang panggilnya Dewi. Dan kemudian saya lahir di Palu 21 Oktober. Nah, 21 Oktober 1974. Tinggalnya juga di Palu. Saya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, dan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Yang penting jangan matematika. Nah, untuk teman-teman semua juga kenalannya nama, asal instansi. Boleh kalau berkenan untuk tempat tanggal lahir, kalau berkenan. Kemudian alamat. Mohon izin, ya. Saya boleh tunjuk ya, karena di sini agak kesulitan mau bilang nomor urut. Boleh ya, saya kenalannya dari Ibu kita, Indri Febrianti. Silakan. Iya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya kepada Bapak dan Ibu di sini. Salam hormat. Nama saya Vita Indri Febriani. Saya berasal instansinya dari Universitas Tadulako. Alamat saya di Perumahan Dosen Blok C5 nomor 21 di Palu. Dek Vita bisa fakultasnya sekalian sama asalnya. Kalau memang enggak dari Palu. Kalau dari Palu ya sebutkan saja dari Jerman. Silakan Fit. Ya Ibu. Jadi panggilannya ya, saya panggilannya. Oh iya, iya Bu. Jadi panggilannya bisa dipanggil Vita. Saya lahirnya di Indramayu di Jawa Barat. Lalu fakultasnya itu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP. Terima kasih. Ini Dek Vita, Bu Vita. Ya. Oh iya. Yahnya ini Dek Vita atau Bu Vita? Maksudnya udah menikah? Oh, masih single Ibu. Oke deh. Jomblo bahagia. Sip. Oke deh Kakak, makasih ya. Makasih. Makasih. Selanjutnya, bagus juga kita kenalkan jomblo atau tidak, boleh ya? Boleh ya, menyemangati, mengenyamati. Wah, seperti itu. Oke deh. Selanjutnya di sini ada Ibu Walaili Salido, silakan. Masih di mute sayang. Di unmute dulu boleh? Di unmute dulu. Di unmute-nya di sebelah kiri bawah. Oke. Masih lagi dia termute. Di unmute lagi. Bu Walaili di unmute lagi di bawah, kiri bawah. Boleh ya. Kiri bawah di speakernya. Di kiri bawah. Di kiri bawah. Diklik. Pak Laode, boleh bantu? Mikrofonnya kayaknya bermasalah itu Bu. Dia menggunakan laptop. Oh, enggak apa-apa. Sudah, boleh. Aman sudah. Boleh ya? Oke, silakan. Saya Bu. Oh, ya. Bu Walaili dilakukan dulu. Sabar. Bu Walaili sudah, silakan. Boleh kenalan. Oh, Dek, kayaknya pakai headset mungkin ya. Boleh dicabut headsetnya coba. Dewa, kayaknya apa ya? Boleh suaranya dikecilkan Bu, suara laptopnya jadi tidak terdengar. Coba, boleh dibesarkan suara laptopnya? Coba. Volumenya, teman-teman ada yang bisa bantu?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dirimu. sebelumnya mohon maaf Bu, karena mikrofon di laptop saya kayaknya sedang bermasalah, jadi saya pakai 2 akun, pakai HP yang satunya. Baik, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Walaili Salido, saya berasal dari Fakultas Peternakan Universitas 19 November. Alamat domisili saya sekarang ini kebetulan USN Kolaka itu punya cabang kampus, namanya Kampus B di Buton Tengah. Saya beralamat di Buton Tengah, Mawasangka untuk saat ini. Itu saja ya. Iya. Panggilannya siapa nih? Lili Bu, Lili. Oh, Lili. Iya. Oke. Lili, makasih ya. Tadi saya yang tiba-tiba terlempar bahkan, ya. Jadi maafkan, bukan Lilinya yang salah, bukan perangkatnya yang salah, tapi perangkat saya juga ternyata yang membuat kita tidak connect tadi. Terima kasih, Li. Terima kasih banyak. Selanjutnya di sini ada Ibu Sri Haryati. Silakan, Jon. Ibu Sri Haryati, silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Sri Haryati, alamat instansi di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas PPKN. Fakultas Ilmu Sosial, Bu. FKIP jurusan PPKN. Dirimu melupakan universitasmu sendiri, fakultas. Baiklah, kasih. Oke deh, panggilannya siapa nih? Panggilannya Sri. Oh ya. Oke deh, Sri. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Oke. Di sini ada Ibu Yernia. Untuk Ibu Yernia, silakan. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf karena di tempat saya lagi hujan, jadi mungkin suaranya agak terganggu Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Yernia, asal dari instansinya Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Panggilannya Emi, Bu. Emi. Sip. Ibu Ebi. Makasih. Oke, Bu Emi, makasih banyak. Makasih ya. Kayaknya hujan pun tidak menutup suaranya, ya. Seperti itu. Suara tetap keren. Terima kasih Bu Emi. Selanjutnya di sini ada Pak Laude. Pak Laude, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laude Ikhlas Syahrullah Yunus. Ya, panjang, tapi bisa dipanggil, kalau di luar Jawa orang panggil Laude. Kalau di Sulawesi biasanya saya dipanggil Ikhlas. Panggil Ikhlas, oke. Saya lahir di Raham, fakultas saya sekarang berada di instansi, asal instansi saya, maksud saya Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Mesin, Universitas 19 November Kolaka. Ya. Siap Pak Ikhlas, luar biasa. Pertanyaannya, boleh bertanya ini? Boleh Bu, silakan. Oke. Dirimu sudah ada pasangan? Diriku begini, sudah ada begini. pasangan. Oh, Diriku sudah ada Bu. Oh, batal saya jodohkan. Oke, aman. Sudah ada anak Saya baru mau jodohkan tadi. Sudahlah. Oke deh, Pak Ikhlas, makasih banyak ya. Ya. Selanjutnya saya mau bertemu. Saya selesaikan ibu-ibu dulu. Ada Ibu Johar Nurlin. Nuriin Bu ya. Oke, silakan. Kayaknya Bu Johar juga tidak. Bu, suaranya tidak terdengar. Kita pakai kode-kode saja ya. Bagaimana ya?
1, 2, 3. Kayaknya masih ini. Wes. Saya suka lihat gayanya Pak Parno. Oh, kalau begini apa nih? Kalau begini itu Shinchan kan? Baiklah. Bu Jo, ini Bu kayaknya masih kesulitan juga. 1, 2, 3. Bu Johar belum bisa. Boleh dibantu Pak Ikhlas? Tidak bisa terdengar Ibu Johar. Halo, Oke. Assalamualaikum. Bu, terima kasih. Silakan lanjutkan Bu. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Johar Nur Iin, Ibu. Ya. Asal instansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, unitnya Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Teknologi Informasi. Oke. Alamat domisili saya Anawi Tangitada Kolaka. Kalau asal di Kota Makassar. Oh gitu. Wah, jauh sekali berputarnya. Iya. Bu, panggilannya siapa nih? Bu Johar. Panggilannya Bu Iin. Oh, ya. Iin, Ibu. Saya mau kasih 3 pilihan. Johar, Iin, atau Nur. Ternyata Iin. Oke deh. Makasih ya, Dek. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya kita ke laki-laki lagi. Ke bapak-bapak lagi. Gus. Ini ada Pak Parno. Pak Parno, silakan. Gus. Ayo, Pak. Ya, baik, selamat sore Bu dan selamat sore kawan-kawan sekalian. Perkenalkan saya Parno Mahulai, Parno Sumantro Mahulai nama lengkapnya. Asal instansi di Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di jurusan Pendidikan Fisika. Tempat tinggal di Tomohon, Sulawesi Utara. Kalau asal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lebih jauh lagi perputarannya. Iya, Bu. Tapanuli sampai di Manado. Keren. Sukses ya. Luar biasa. Saya bertemu orang-orang hebat di kelas ini. Sebelum saya menyanjung-nyanjung lebih jauh, saya pindah dulu ke Pak Muhammad Hajar Akbar. Silakan. Oke. Terima kasih Bu. Suara saya didengar ya? Sangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hajar Akbar, bisa dipanggil Hajar. Ya. Ya, saya mengajar di Fakultas Teknologi Informasi di Prodi Sistem Informasi Universitas 19 November Kolaka. Terima kasih Pak Hajar. Terima kasih banyak. Selanjutnya siapa lagi ya? Ada Pak Habibi. Silakan Pak Habibi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Habibi Sultan, asal instansi dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan IPS. Saya berasal dari Kota Makassar, tapi sekarang berdomisili di Kampung Jawa, Tondano. Saya bisa dipanggil Habibi, biasa dipanggil Habibi. Terima kasih. Pak Habibi, maafkan diriku. Maaf ya, kesalahan bukan pada diri Anda, tapi pada perangkat saya. Oh, ya. Pak Habibi, boleh diulang dari tempat tinggal tadi, Kampung Jawa? Ya, boleh. Bisa dengar, Bu? Maaf. Bisa, Dek, bisa. Ya. Jadi saya berasal dari Kota Makassar, tapi saat ini karena tugas di UNIMA, Universitas Negeri Manado, jadi saya tinggal di Kampung Jawa, Tondano, Sulawesi Utara. Saya bisa dipanggil Habibi. Panggilan. Habibi. Siap. Makasih, Bu. Makasih. Makasih Pak Habibi. Selanjutnya
yang terakhir di sini ada Pak Arif Sobirin Wibowo. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan yang terhormat Ibu Dewi. Mohon izin memperkenalkan diri. Ya, silakan Pak. Arif Sobirin Wibowo, panggilannya Arif, dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, prodinya Ilmu Pengetahuan Sosial. Tinggalnya di dekat kampus juga kebetulan di Tondano, Kabupaten Minahasa. Saya dari Jawa Tengah, Ibu. Waduh. Kalau Pak Arif, kalau di sana berarti tanya sama Pak Arif. Berarti apa ya? Kalau bahasa Manado berarti ini dari Manado gitu. Begitu Pak ya? Iya, Bu. Bapak sudah lancar IO-nya, Pak? Boleh tuh. Dikit, Bu. Menyesuaikan pelan-pelan. Iya. Terima kasih. Kita membaur. Oke ya, makasih. Berarti dari Unpad Vita ya? Sendiri. Kalau Iya, Ibu, sendirian. Dari selatan bilang sendirian ya. Begitu ya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalian saya bisa bertemu hingga betul-betul perkenalan kita tidak hanya selesai di tatap muka seperti ini ya, karena sejatinya kita bertemu ini pertemuan yang tidak kita rencanakan, dan alhamdulillah teman-teman menurut saya orang-orang terpilih yang bisa ada di room ini, orang-orang terpilih yang mengalahkan ribuan orang lainnya hingga bisa bersama-sama di sini dan bersama-sama untuk memberikan hal-hal terbaik bagi negara kita. Ya, dan mohon maaf, mohon izin teman-teman, hari ini kita akan masuk di materi agenda 1. Ya, jadi di agenda 1 itu saya yakin teman-teman sudah melalui MOOC sebelumnya ya. Sudah selesai MOOC-nya ya. Jadi bagaimana pengalaman dengan MOOC-nya? Ya, sudah bertemu dengan beberapa modul nih. Jadi ada 3 modul yang teman-teman sudah hadapi. Kalau menurut saya modul-modul tersebut modul-modul yang daging semua ya sebenarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman mungkin di room ini kita tidak lagi membahas detail tentang isi modul, tetapi kita akan sama-sama membahas tentang menggali saja. Saya menemani teman-teman melihat sampai di mana sebenarnya teman-teman sudah lebih mengenal tentang modul tersebut, dan kemudian kelak isi modul itu akan diimplementasikan. Ya, jadi mudah-mudahan sebelum kita lanjut terus, teman-teman sudah pernah mendengar ya bahwa setelah pertemuan kita ini teman-teman akan bertemu. Ini hanya persoalan self mastery ya, bagaimana teman-teman diajak untuk mengenal, mereview kembali Indonesia dengan berbagai sumber daya dan sebagainya, sampai satrinya semua ada di Wasbang di agenda 1, sampai nanti teman-teman dikenalkan juga dengan bela negara sampai di siapsiagaan bela negaranya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa di akhir ujungnya teman-teman akan diberikan tugas membuat rancangan. Apakah sudah teman-teman dengar tentang itu, atau ini baru pengalaman yang belum pernah dengar info dari teman lain? Bagaimana nih? Ada yang mau raise hand? Sri, adakah yang mau disampaikan? Pernah nggak dengar bahwa teman-teman nantinya bukan hanya sampai implementasi di unit kerja, tapi untuk mengawali itu teman-teman akan dipertemukan dulu dengan yang namanya seminar-seminar untuk melatih bagaimana akan mengaktualisasikan nilai-nilai yang didapatkan dari pembelajaran ini. Seperti itu. Sudahkah? Atau sudah ada yang sebelum-sebelumnya? Bagaimana nih infonya? Iya, Bu. Dari sosialisasi awal kemarin waktu MOC diinfokan bahwa
Memang kegiatan laser ini nanti sampai 3 bulan, ada implementasi di kampus, off kampus 30 hari, dan kemudian di aktualisasinya 6 hari yang di Palu. Oke. Oh ya, berarti kalian nanti ngumpulnya di Palu ya? Semuanya ya? Mungkin, iya Bu. Kemungkinan seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi terima kasih atas informasinya. Insya Allah materi-materi kita nanti di akhir akan teman-teman akan membuat proposal atau rancangan yang nanti akan diseminarkan. Seperti itu. Nah, rancangan itu isinya berbagai hal tentang beberapa materi yang akan teman-teman dapatkan. Salah satunya bagaimana teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai agenda 2. Nanti ada agenda 2, nilai berakhlak ya, core value kita. Kemudian juga teman-teman akan diajak untuk bisa melihat permasalahan ada di ranah mana, di manajemen ASN dan smart ASN, kemudian terkaitan kegiatan-kegiatan yang teman-teman akan buat sebagai objek dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang teman-teman akan aktualisasikan di setiap tahapan yang teman-teman rancang. Demikian. Kalau materi hari ini, materi di saya yang teman-teman hadapi hari ini adalah tentang self mastery, tentang bagaimana terinternalisasinya teman-teman dengan berbagai hal tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana aku padamu Indonesia. Begitukah? Adakah di dada? Seperti itu ya. Adakah di sini untukmu Indonesia? Atau bahkan kita sudah lupa. Nah, di materi ini teman-teman hanya diingatkan tentang itu. Direview-lah segala hal tentang bagaimana Indonesia tidak hanya diberikan, tetapi kemerdekaannya itu diperjuangkan. Hal-hal sedemikian. Ada yang mau bisa bantu saya untuk memberikan gambaran tentang hasil MOOC kalian seperti apa sebenarnya? Boleh ini? Ada Pak Ibu siapa nih tadi? Nyontekannya ada nih. Ibu Emi. Ibu Emi, masih ingatkah waktu baca-baca modul apa yang didapat di pembelajaran kita ini? Sikap perilaku bela negara. Silahkan. Terima kasih. Jadi waktu baca modul tentang bela negara itu lebih ini Bu, bagaimana cara negara kita ini diperjuangkan oleh para pahlawan. Kemudian bagaimana kita selaku penerus meneruskan kemerdekaan itu melalui tindakan kita, Bu. Ya. Meneruskan tindakan kita, meneruskan bagaimana kita membela negara dan sebagainya dalam bentuk tindakan kita. Dan selanjutnya ada yang bisa tambahkan? Bu Lili, bantu dong. Permisi Bu, saya boleh share? Silakan. Ya, jadi terima kasih. Nanti mungkin teman-teman di sini bisa nambahin juga ketika kita itu melakukan kegiatan pembelajaran mandiri waktu di MOC. Jadi yang saya dapatkan untuk modul bela negara ini dan wawasan kebangsaan tentunya dalam satu modul itu saya yang berkesan dari bacaan itu seperti ketika kita itu membaca kembali sebenarnya sejarah Indonesia yang mana masyarakat zaman dulu tokoh-tokoh pahlawan itu bagaimana mereka memperebutkan kemerdekaan karena terenggut hak-hak kemerdekaan itu karena dijajah oleh negara asing tentunya gitu ya, dari Belanda, kemudian Jepang, kemudian Belanda kembali gitu. Nah, lalu dari situ kita diingatkan kembali juga bagaimana tentang nilai-nilai dasar dari Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ternyata perjuangan itu tidak berhenti selesai ketika sudah diproklamasikan kemerdekaan itu, tetapi masih tetap berlangsung sampai sekarang gitu. Walaupun penjajahan atau dalam arti di sini potensi ancaman itu bukan seperti pada zaman dahulu yang
harus dengan senjata atau misalnya dengan kekerasan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih bagaimana kita itu bisa mempertahankan kemerdekaan, bagaimana kita itu bisa tetap peduli terhadap budaya kita sendiri, bagaimana kita juga bisa tetap menjaga kelestarian apa yang sudah ada gitu dari generasi sebelum-sebelumnya untuk tetap diingat, untuk tetap dijadikan kesadaran gitu, dan juga untuk bisa dibelajarkan kembali ke generasi muda. Seperti itu sih, Bu. Ya. Oke, terima kasih Fit, terima kasih banyak sudah menggambarkan beberapa hal di agenda kita ini. Bagaimana tentang wasbangnya, kemudian bagaimana kita dengan seharusnya memberi yang terbaik bagi Indonesia dengan merek bela negara tadi. Ya, jadi ternyata tidak harus melakukan hal-hal besar saja yang merupakan sikap perilaku bela negara, tetapi melakukan hal kecil pun itu sudah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kemudian tadi kalau kembali di awal kita mampu ya mereview kembali tentang Indonesia, itu sangat luar biasa. Mohon izin teman-teman, saya sangat mengetahui di sini ada Pak Arif, ada Pak Arif, Pak Parno, ada semua teman-teman Pak Hajar ya, ada Pak Ikhlas, Pak Habibie, dan ibu-ibu lainnya. Maaf ya ibu-ibu, bagi ibu dan ibu-ibu lainnya, semua sudah sangat paham, sudah sangat mengetahui bagaimana sebenarnya Indonesia itu bisa ada sampai hari ini. Bagaimana Indonesia itu dengan segala hal yang terjadi sampai hari ini. Dan mohon izin teman-teman, kita membahas tentang Indonesia sebagai wadah ya bangsa. Kita tidak membahas banyak hal tentang kondisi saat ini. Kita sekarang sedang membahas yang kulit-kulitnya saja, luar-luarnya saja, sehingga harapannya teman-teman sendiri bisa mengumpulkan berbagai informasi wawasan, karena sejatinya waktu kita yang begitu minim. Ya, jadi teman-teman lebih banyak berkutat nantinya dengan yang namanya asinkronus, ya bisa di asinkronus itu teman-teman dititipkan tugas-tugas. Dari tugas-tugas itu mudah-mudahan bisa membuat teman-teman menggali, walaupun yang teman-teman gali itu tidak dalam atau dari tugas-tugas itu tidak dalam, tapi harapan saya dari tugas yang sedikit teman-teman bisa termotivasi untuk mengenali lebih, menggali lebih. Demikian teman-teman ya. Itu titipan saya. Harapannya seperti itu. Kenapa? Karena saya berpikir kita semua saat ini bukan hanya sedang mengabdi kepada negara, tetapi kita sedang mengabdi kepada Tuhan lewat pekerjaan, lewat peran. Dan semoga kita semua bisa memahami itu, sehingga pada saat kita bekerja, kita berbuat, kita bersikap, berperilaku, semua dasarnya jelas. Pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada negara, atas tanggung-jawaban kita ke depan. Dan teman-teman, saya mohon maaf semaaf-maafnya karena jadwal teman-teman diberikan ke saya sudah di perjalanan. Saya tidak sempat memasukkan tugas-tugas teman-teman ke Kolabjar. Jadi mohon izin nanti tugasnya saya bacakan ya. Mohon maaf. Tetapi nanti untuk mengupload, teman-teman tetap akan menguploadnya di Kolabjar. Jadi nanti menyusul. Jadi tugasnya saya akan menyusul. Saya share screen dulu sedikit tentang bagaimana ya. Saya minta izin dulu ke Ibu Dian. Kemudian atau siapa yang ada ya? Saya belum bisa share. Saya belum bisa share screen, Bu Dian. Oh iya, boleh dibantu? Saya lihat. Ya. Oh iya, silakan Bu. Oke, makasih. Mohon izin teman-teman. Maaf, ini saya sedikit. Saya langsung saja, teman-teman, menceritakan membahas tentang modul kedua kita, ya. Atau sebelum saya menyampaikan tentang modul kedua, mungkin ada yang bisa bantu mereview lagi, Pak Parno mungkin.
Ya, Bu. Oke, boleh bantu modul kedua Pak Parno dapatnya apa tuh? Tadi Bu Vita sudah ceritakan modul 1. Modul kedua itu tentang analisis isu kontemporer. Oh iya Bu, baik, terima kasih tentang analisis kontemporer. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak agama. Nah, jadi tentu di negara kita ini akhir-akhir ini tentang toleransi itu sering terjadi bahwasannya tidak toleran. Maka pada saat ini perlu kita menumbuhkan kembali jiwa toleransi kita dan saling menghargai antar sesama, baik itu karena perbedaan suku, perbedaan agama, maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Jadi memang betul-betul ya Pak Parno, di analisis isu kontemporer itu kita semua dikenalkan sebenarnya dengan isu-isu yang sedang rame-ramenya mungkin saat ini ya, isu-isu yang sedang ada saat ini, dari hoax-nya, hate speech-nya, terorisme, narkoba, banyak berbagai isu yang sekarang sedang diangkat di permukaan, terangkat di permukaan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memperdalam, memperkuat bagaimana teman-teman memahami akan modal insani. Ada yang namanya modal insani, di modul itu ada 6 modal insani, yaitu 1 modal intelektual, ya. Modal intelektual ya seperti teman-teman sudah ketahui, teman-teman sendiri dengan modal intelektualnya, kemudian modal emosionalnya, modal sosial, kemudian modal ketabahan, etika, dan modal kesehatan. Nah, teman-teman, modal insani ini saya sangat berharap teman-teman coba perdalam lagi, sehingga kita betul-betul punya kekuatan, punya kemampuan untuk kita miliki dan untuk kita implementasikan nanti di setiap aktivitas kita, khususnya dalam menjalankan tugas kita sebagai aparatur. Dan modal insani ini akan kita gunakan untuk bisa lebih mampu melihat segala hal permasalahan yang ada. Dan nanti kita akan dikuatkan dengan yang namanya alat analisis. Saya rasa teman-teman jagonya nih ya, analisis. Kalau kayak teman-teman yang ya kemarin-kemarin bikin penelitian itu biasa kecil lah itu, gitu ya, kecil lah itu, gitu ya. Jadi alat analisis itu hal yang besar, gitu ya. Jadi alat analisis itu saya rasa teman-teman lebih paham lah. Nah, namun sebelum itu juga tadi saya sedikit ingin mengulang yang kata Bu Vita tadi. Kita ingat terus di modul 1 ada yang namanya bela negara. Bela negara itu ada nilai-nilainya. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa tangkap itu di modul 1, dan nilai bela negara itu bisa teman-teman mungkin kalau kita sering dengar Kayaknya Ibu terlempar keluar. ya, tahu tidak, saya sudah dengan semangat, saya perhatikan kenapa mereka diam-diam ya. Tolong Kakak Dek. Aduh Pak Parno, ampun. Jadi saya sudah kesana kesini membahas dan kalian diam-diam saja. Ternyata saya sudah terlempar jauh. Aduh teman-teman, maaf ya kalau kondisinya seperti ini. Jadi saya di isu kontemporer ini tadi saya mengingatkan sedikit tentang nilai bela negara. Kenapa dari nilai bela negara itu akan internalisasi segala hal yang berkaitan dengan
cinta tanah air dan sebagainya. Ya, ada 5 nilai yang sudah saya sebutkan tadi. Saya kembali ke isu kontemporer, analisis isu kontemporer. Kenapa? Kenapa teman-teman kita perlu terus-terusan diajak untuk melihat Indonesia lebih tinggi sehingga kita bisa lebih luas. Saya rasa di sini jagonya ada Pak Arif ya, ada Pak Ajar, ini itu juga ya dari fakultas-fakultas yang memang di situ jurusannya. Saya hanya sedikit mau mereview teman-teman. Kalau kita lihat di peta ini, misal ya kita melihat di peta ini ada titik-titik biru ya yang melingkari Indonesia. Titik-titik biru ini di seputaran negara kita. Kalau kita tarik garis yang menghubungkan, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana ternyata garis-garis ini melingkupi kepulauan kita. Ada apa teman-teman? Seperti itu. Ini saya rasa beberapa dari kita atau bahkan kita semua sudah tahu ya, bagaimana Indonesia dengan sumber dayanya, ya, bagaimana Indonesia dengan kalau kita ingat yang dulu teman-teman ingat tidak kita nyaris dikuasai 350 tahun. Itu hanya karena apa coba? Hanya karena Rica Jawa, kata Bu Vita, ya, kata Bu Lili. Rica Jawa bikin kita nyaris dikuasai 300 tahun. Bagaimana kondisi sekarang? Di saat kita dengan teknologi bisa melihat di bumi emas, nikel dan sebagainya ya. Kira-kira seperti apa kita dilirik oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian bagaimana Indonesia luar biasa dengan energinya, dengan hutannya ya, dengan masyarakatnya yang begitu banyak penduduknya, jumlah penduduknya bisa menjadi pasar yang besar dan luar biasa teman-teman, sehingga mudah-mudahan kita bisa begitu paham bahwa Indonesia harus kita jaga. Indonesia harus kita jaga, bagaimana menjaga Indonesia dari titik terendah, dari generasi. Teman-teman, saya ingin menggambarkan dulu teman-teman satu tugas, boleh ya? Nanti ini saya bagi di room chat kita saja ya, teman-teman. Ini difoto saja mungkin, biar cepat teman-teman sudah dapat modal. Tugas pertama kita adalah ini, teman-teman membuat learning journal, ya. Di pokok pikiran ini teman-teman akan coba isi dengan, sebentar saya bukakan ininya. Jadi learning journal ini yang akan membuat ini formatnya, ya. Kemudian saya coba perlihatkan dulu apa tugas teman-teman. Ya, di foto-foto aja teman-teman ya, saya belum sempat masukkan. Teman-teman maaf ini, teman-teman bisa lihat kursor saya, ini kursor saya berkeliling di sini nih. Tugas individu. Ini. Ya. Jadi bisa lihat Pak Ikhlas, boleh? Oke. Bisa Bu, bisa Bu. Mungkin kalau mau difoto lah dengan saya sekalian, gitu ya. Iya, jadi, saya sudah screenshot Bu. Sudah screenshot ya. Oh, sudah iya 3 ya? jari Bu. Kalau emak-emak kayak saya ini foto yang saya bilang coba. Orang sudah 3 jari, sudah screenshot lah. Oke. Kalau anak saya bilang di SS Bu. Anak zaman now. Jadi di sini learning journal di poin A-nya isinya pokok pikiran. Saya berharap sekali teman-teman buat di artikel 1, aku padamu Indonesia, oleh aku padamu Indonesia. Tapi pada saat teman-teman membuat aku padamu Indonesia, boleh enggak sambil ngetik atau sambil copy paste, kan cuma copy paste juga ini kan dari mana-mana, browsing. Nah, pada saat itu sambillah dengar-dengar musik, gitu ya, tentang musik apa lah, musik tapi tentang berkibarlah bendera negeriku, apalah pokoknya tentang lagu-lagu kebangsaan kita. Kenapa? Saya tidak bisa menemani teman-teman di room ini untuk internalisasi. Saya mau bikin back sound-nya dengan musik-musik juga agak kesulitan teman-teman karena di sini ruangannya ramai. Saya lagi di lobby yang banyak orangnya, jadi saya tidak bisa dampingi teman-teman dengan musik. Saya berharap teman-teman mampu
menginternalisasi dengan cara sendiri, gitu ya. Jadi tanpa bantuan saya, tapi bantuan bagaimana Mbak kemudian mereview untuk membuat aku padamu Indonesia, ya. Nah, kemudian teman-teman, tolong lagi dibuatkan di A.2, teman-teman buatkan tentang sedikit rangkuman mengenai kesiapsiagaan bela negara. Itu di modul 3 ada. Silakan teman-teman sukanya mau apa, Bu? Saya mau rangkum tentang baris berbaris. Saya mau ngambil tentang apa terserah. Mau banyak juga terserah. Tahu tidak apa capaiannya? Secara tidak langsung saya pengen teman-teman kembali mendapatkan informasi yang begitu luas tentang Indonesia. Di A.1 itu silakan masukkan segalanya tentang pemahaman, pengetahuan teman-teman tentang Indonesia. Indonesia dengan kehebatan-kehebatannya, keunggulan-keunggulannya, dari dunia pendidikannya, dan sebagainya. Kemudian di A.2-nya tadi tentang kesiapsiagaan bela negara, ya, di modul 3 ini. Masukkan juga tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena saya sangat berharap kita review kembali. Banyak hal yang belum lengkap di kita. Contoh, kita masih memasang lambang, badge ya, badge merah putih itu kadang di bahu, kadang di dada kanan. Coba lihat aturannya. Badge merah putih itu ada di mana coba? Itu ada di dada kiri, dekat jantung, wes gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan implementasinya? Nah, silahkan teman-teman mainkan juga apa namanya, ya, cari informasi itu, masukkan di learning journal. Oke, yang berikut poin B-nya adalah tentang penanganan. Teman-teman, saya sangat berharap teman-teman bisa bantu untuk membuat rencana aksi bela negara. Kalau boleh saya kasih di sini ada di PPT saya, tapi teman-teman foto aja lagi dulu ya, diriku. Di situ tentang nih 3 jari, SS kakak. Nah, ini rencana aksi bela negara teman-teman buat karena teman-teman kampus ya, jadi buatnya sampai di kolom 4 saja, sampai di kolom aksi. Tempat tidak usah penanggung jawab, tidak usah pendamping, tidak usah. Ya, jadi saya hanya butuhkan untuk nilai bela negara cinta tanah air. Indikatornya kan ada beberapa kan, dari setiap nilai ini ada beberapa indikator, bahkan sampai 5. Silakan teman-teman membuatkan aksinya, ya, aksi bela negaranya seperti apa yang kalian mau lakukan di tupoksi kalian. Kalau sudah kehabisan akal dari tupoksi kalian, baru ambil dari aktivitas kalian lah keseharian. Ya, tapi kalau masih boleh ditupoksi. Jadi saya seperti apa ke mahasiswa nanti, ke adik-adik gitu. Selanjutnya seperti itulah, pokoknya saya harus minta seperti apa ke mahasiswa, atau saya harus bagaimana dalam membuat materi dan sebagainya. Ini kita di SS kakak. Nah, jadi tugasnya sampai di baru tugas 1 tadi, boleh ya? Tadi tugas 1. Maaf Bu. Ya, silakan. Ini Pak Bahrun mau masuk ikut dalam room Zoom kita. Boleh saya pindahkan ke breakout room Bu? Itu sebentar, saya belum dengar. Bagaimana Bu? Bagaimana? Pak Bahrun mau masuk di kelompok 3 Bu. Ya. Bisa saya pindahkan di breakout room-nya? Karena kelompok 3 mau masuk juga Bu sekarang. Tadi rencananya Pak Bahrun jam 5. Saya pikir selesai itu baru masuk Pak Bahrun. Oh ya. Begitu dikonfirmasi Pak Bahrun siapnya sekarang. Oke, enggak apa-apa. Yang penting tanya dulu kesediaan teman-teman ini. Karena teman-teman ini semua pada berpegang di meja masing-masing ini, biar tidak terlempar. Bagaimana Pak Ikhlas? Aman? Oke. Pak Parno, boleh dilempar? Mana Pak Parno ini? Boleh? Boleh dilempar? Aman ya? Pak Parno? Aman. Oke. Aman Bu. Siap. Demi kebaikan bersama Bu.
kayak tadi Papa mau begini kan? Kalau begitu, teman-teman kita pindah kelas. Begini semua terbang. Oke. Terima kasih Pak Tian. Maaf Bu Vita, kita terbang. Oke, terima kasih. Mohon izin teman-teman yang lain, kita berpindah. Ya, baik Bu. Pak Sobirin, jangan tinggal di tempat. Ayo ikut. Pak Tian, kita ke kelompok berapa? Nanti Pak Tian yang arahkan ya. Iya Bu. Breakout room yang mana? Oke teman-teman, kita tunggu dulu ya sampai kita diterbangkan. Betul kan? Tadi saya ajak, Pak Arif tidak ada. Siapa yang belum ya? Ibu Johar. Oke teman-teman, kita sudah kumpul lagi ya, alhamdulillah. Sudah 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Mudah-mudahan Pak Hajar, Bu Lili bisa diaktifkan. Halo, halo. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Aman, aman, aman? Halo Ibu, aman. Mendarat dengan aman. Mendarat dengan aman. Ada yang apa nih? Pantat duluan atau kepala duluan ini? Aman ya? Oke deh. Teman-teman, tadi penugasan ya. Penugasan kita yang pertama, oke, atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin tunggu sebentar ya, teman-teman. Maaf. Halo. Ya. Iya, boleh. Tapi belum tuh. Ya.
Assalamualaikum, teman-teman, maafkan diriku untuk yang kesekian kalinya. Mohon dimaafkan ya, karena tadi teman-teman dari BPSDM konfirmasi untuk kelas berikutnya dan ternyata kalian sudah terlempar. Aduh, maafkan. Oh ya, saya lanjut lagi ya untuk penugasan, boleh ya? Penugasan berikut untuk penugasan yang kedua. Tugas 2 adalah tugas kelompok. Dan tugas kelompok itu boleh saya langsung bagi kelompoknya? Saya langsung bagi kelompok. Di sini ada Ibu Vita. Bu Vita jadi ketua kelompok. Dan Bu Vita nanti yang akan mengupload. Ya. Tapi kayaknya, oh ya, ini kan untuk besok. Ini untuk besok. Teman-teman tunggu sebentar. Kayaknya malam ini kalau teman-teman mengerjakan learning journal itu, kalau sebentar kita keluar jam, selesai ini kan jam 16, kalian bisa kejar itu ya? Penugasan yang 1, yang learning journal. Bisa Bu, bisa Bu. 1, 2, 3, teman-teman. Bisa ya? Bisa Bu, Bisa Bu, bisa. bisa Bu, bisa Bu. Ya. Oke, ya. Dan kalian cuma copy paste ya. Yang penting kalau bisa jangan ketawa Pak Ikhlas. Jangan kita bocorkan rahasia kita. Jadi Pak Ikhlas harus serius begini. Baik Bu, baik. Gitu kan? Nah, gayanya harus serius. Jadi Bu Vita jadi ketua. Kemudian Bu Vita anggotanya ada Ibu Lili dan Ibu Sri. Jeng jeng, Ibu Lili dan Ibu Sri. Selanjutnya, selanjutnya ada Ibu Emi. Mana Ibu Emi? Ibu Emi jadi ketua. Kemudian ada Pak. Ya, ada Pak Ikhlas dan Johar. Bu Emi, atau kasih Pak Ikhlas juga ketua. Mana Ibu Emi? Bu ini kayaknya bagus Bu. Jangan, Pak Ikhlas bagus yang dianiaya ini. Jangan Ibu Emi. Oh, astagfirullah. Baru Ibu Emi itu terlempar juga. Ibu Emi terlempar. Oh, jadi jangan Ibu Emi. Pak Ikhlas saja. Ya, jadi Pak Ikhlas, dirimu bertugas mengupload tugas kelompok. Dan, oke, di kelompok berikutnya ada Pak Parno. Anggotanya Bu. Oh iya, selupa. Iya, sorry. Ibu Emi dengan Ibu Johan. Ibu Iin. Ibu Iin. Oh, Ibu Iin. Dengan Ibu Emi. Ibu Iin dan Ibu Johar. Ibu Iin dan Ibu Emi. Makanya sama Bu. Enggak Jek, Baje. Pak Ikhlas sudah toh? Sekarang siapa yang kita aniaya lagi nih? Ada Pak Parno, Pak Fajar, Pak Habibi, ada Pak Arif. Pasrah. Siapa bagus? Dari senyum-senyumnya sepertinya Pak Arif langsung pura-pura tunduk, cari apa begitu. Kayaknya apa bagus ya? Saya pilih Pak Hajar saja. Boleh Pak Hajar? Aman? Oke Bu, boleh aman. Oke. Anda luar biasa. Saya kode dulu di sini. Kan Pak Hajar cuma upload saja tuh. Nanti Pak Hajar minta tolong mereka semua yang mengerjakan. Pak Hajar tidur saja. Ya Bu. Ya, nanti pas mau upload baru Pak Hajar ambil tugasnya Pak Hajar upload. Nanti yang lain Pak Hajar tinggal upload. Yang kerjakan Pak Parno, Pak Arif, Pak Habibi. Oke deh. Jadi teman-teman, tugas kedua ini menganalisis isu kontemporer. Ya, ada narkoba, hate speech, dan sebagainya. Nanti dari salah satu topik tersebut, teman-teman temukan gagasan. Jadi gagasan itu dalam bentuk sikap perilaku teman-teman sebagai aparatur sipil negara. Ya, jadi ini nih saya di SS dulu ya. Tapi kayaknya deskripsi penugasanku ini agak aneh-aneh kalimatnya. Tapi sudahlah, kalian mengerti sajalah. Ini kursor saya.
analisis isu kontemporer, tugas kelompok. Ya. Untuk hari kedua. Oke. Jadi hari kedua, kemudian jadi tadi ya menganalisis isu apapun tadi, ada narkoba, head state, nanti alat analisisnya saya kenalkan ya. Kemudian dari isu-isu tersebut boleh dipilih, boleh nanti pakai alat analisis, kemudian kalian tentukan gagasannya atau sikap perilaku kalian sebagai aparatur sipil negara. Oke. Kemudian kembali ke tugas individu lagi nih. Ini tugas individu dikerjakan di hari ke 10, 11, hari ke-12. Bukan, dari tanggal 12, Ini dia. Geng-geng. Menganalisis isu yang ada di tupoksi masing-masing. Ya. Kemudian sampai teman-teman bisa menemukan kegiatan serta tahapan-tahapannya sebagai solusi atau sebagai gagasan kalian. Jadi teman-teman analisis dulu isunya atau permasalahannya. Setelah permasalahannya dapat, dicarikan gagasannya. Misalnya rendahnya pemahaman mahasiswa pada materi apa, misal. Nanti gagasannya kan peningkatan pemahaman gitu. Nah, kalian kalau boleh sampai menemukan kegiatan. Kegiatan itu untuk mencapai gagasan itu, gagasan tadi untuk dicapai itu, maka kalian membuat kegiatan. Misalnya, Bu, saya mau edukasi tentang metode, gunakan metode apa. Nah, maka kalian buatlah kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan keempat, seperti itu. Ya, nanti di setiap kegiatan, satu kegiatan itu ada 3 tahapan. Misal, membuat media pembelajaran. 1, menentukan referensi atau mencari referensi. Tahap 2, merancang pembelajaran. Tahap 3, apa kek, terserah kalian. Oke deh. Nah, jadi tugas kita, teman-teman, ada 3. Tugas pertama, tugas kedua, kelompok, tugas ketiga, individu lagi. Tapi di tugas-tugas ini ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Ilham, silakan. Kalau untuk uploadnya, Bu, masalah uploadnya itu uploadnya di mana ya, Bu? Di Collabjar atau di mana? Karena saya lihat nggak ada pilihannya gitu. Kakak, sabar kakak. Belum saya bikinkan. Oh gitu ya, Bu. Ya, maaf, Bu. Yo, itu Bu. Jadi Udah paham. ceritanya, selamat datang Ibu Nirmia. Bu Emi, selamat datang. Ada teman kita lempar-lempar. Jadi saya lanjutkan, Pak Ihlas. Aman ya, jadi nanti sebentar ini saya buatkan roomnya. Gitu. Jadi kakak-kakak tinggal mengupload. Selanjutnya, jadi ada 3 tugas. Oh ya, yang jadi ketua kelompok di kelompok ini siapa nih? Sudah terpilih belum? Bu, mohon diulangi kelompoknya tadi siapa, Bu? Oh iya, baik. Kelompok Saya 1, dengan siapa aja? Pak Arif, sama Pak Habibi, sama Pak Hajar, sama Pak Parno. Berempat. Yang ngupload Pak Hajar. Oke. Yang ketua kelompoknya Pak Hajar. Nanti Pak Hajar tinggal tunjuk siapa yang mau disuruh presentasi, siapa yang mau disuruh kerjain tugas. Pak Hajar tidur saja. Ya, kalau sudah selesai. Suka-suka saja pokoknya. Jadi teman-teman, kelompok 3, 4 orang. Yang kelompok-kelompok lain itu cuma 3 orang. Ya. Saya kasih perkumpulan bapak-bapak ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Hai, Pak Arif, makasih banyak. Selanjutnya, teman-teman. Oh ya, Ibu. Iya, maaf Bu, saya kan tadi sempat terlempar karena jaringan. Untuk kelompoknya Bu, saya sama kelompok teman saya Bu, boleh minta tolong diulang Bu? Rahasia. Bu Emi sama Pak Ikhlas dan Bu Iin. Ibu Johar, Nur Iin. Ibu Johar dan Ibu Iin. Jadi Ibu Emi sama Ibu Iin dengan Pak Ikhlas, ya? Ya Bu, makasih Bu. 3. Oke.
Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman. Sebentar saya kirim ke ini dulu ya, supaya kalian sudah bisa lihat-lihat kalau ada kekurangan-kekurangan dari meng-SS tadi. Selanjutnya, teman-teman, tadi tugas ketiga itu tugas individu ya. Nah, izin saya ingin share lagi tentang alat analisis paling sederhana ya yang akan kalian gunakan untuk menjadi alat bantu ya dalam penentuan gagasan kalian. Oke? Jadi tahapan-tahapannya adalah tahap 1, kalian identifikasi dulu isu. Isu itu kan kalau nanti teman-teman baca di modul, isu itu kan baru berita-berita yang belum tentu benar, ya, belum tentu benar kejelasannya itu. Nah, tahap 2, jadi identifikasi isu mau sampai 3 isu, mau 4 isu, terserah lah teman-teman. Tapi mohon izin isunya ditupoksi kalian, ya. Halo, masih bisa? Iya. Oke. Bisa, Bu. Siap. Selesai. Nah, tahap 1 itu, kemudian tahap 2 dimintakan teman-teman untuk memvalidasi isu dengan APKL. Jadi, untuk menentukan kualitas isunya, teman-teman dimintakan untuk memvalidasi apakah isu-isu tersebut berkualitas atau isu-isu tersebut layak untuk dicarikan solusinya untuk diselesaikan. Nah, pakai alat apa tuh? Pakai APKL. Ya, jadi pakai APKL boleh dicentang-centang biar ketahuan mana yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kalau isu yang memenuhi syarat berarti bisa dilanjutkan untuk diselesaikan. Kalau yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria aktual, problematik dan seterusnya, berarti abaikan. Nah, kalau memang isunya ternyata masih banyak, masih 4, masih sisa 3, kita harus milih lagi, tapis lagi, supaya bisa dapat satu isu yang prioritas untuk diselesaikan kan. Nah, maka kita masuk ke tahap berikut. Tapi kalau di APKL teman-teman udah tinggal dapat cuma satu yang memenuhi syarat, ya udah. Pokoknya kita buat saja, nanti hasil kerja masing-masing kan kita bahas ya. Nah, setelah divalidasi isunya, silakan teman-teman menentukan isu prioritas dengan menapis pakai USG. Di sini mungkin istilah redaksinya bukan isu lagi, sudah permasalahan. Harapannya permasalahan itu berarti teman-teman sudah menyiapkan berbagai informasi fakta, berbagai data, ya, untuk menjadi pendukung masalah tersebut. Isu itu menjadi lebih akurat. Nanti USG-nya berarti urgennya, seriusnya, ya, growth-nya. Silakan kalian ranking, nanti dapat yang ranking 1, setelah ditotal nilai-nilainya, maka kalian bisa menentukan mana prioritas isu yang akan diselesaikan dalam 1 bulan, ya kan kalian kasih kesempatan 30 hari kan. Nah, tahap berikutnya kalian sudah dapat isu permasalahan. Nah, permasalahan itu diselesaikanlah caranya dengan menentukan penyebabnya. Ya, penyebabnya boleh kalau kalian mau pakai ini, ya, mau pakai fishbone, mau pakai tree analysis boleh, ya, mau pakai causal map boleh, mau pakai mind mapping saja boleh, ya, silahkan bebas teman-teman mau pakai apa. Yang penting alatnya itu untuk menentukan penyebab permasalahan. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman boleh ini boleh pakai teori tapisan McNamara ini kalau nantinya teman-teman mau menapis lagi. Teman-teman mau memilih penyebab-penyebab mana yang atau dari beberapa penyebab permasalahan, kira-kira teman-teman mau memilih satu lagi untuk mau diselesaikan, boleh. Gagasannya ya, maaf ini bukan penyebab, gagasannya boleh pakai McNamara. Tapi kalau tidak
Maafkan diriku, teman. Friend. Maaf ya. Tadi ya. Boleh saya? Iya. Maafkan saja seikhlasnya. Jadi teman-teman, kita lanjut. Nah, yang tadi ini pakai brainstorming saja. Kalau kalian pakai fishbone misalnya, atau pakai tree analysis, atau pakai apalah, penyebab-penyebabnya itu kalian kumpulin aja sebelah situ. Nanti solusinya kalian coba, atau gagasannya solusinya kalian tentukan di sebelah kanan. Mau diedukasi kah, mau di apa kah, atau mau di seperti apa kan, silakan. Ya, dan nanti kan misalnya kayak tadi contoh saya berikan rendahnya pemahaman misal, maka gagasannya adalah meningkatkan, ya, atau belum tersedianya ini. Jadi teman-teman kalau boleh terukur, ya. Jadi terukur itu maksudnya kalau kita bilang rendah berarti mau ditingkatkan. Nanti bisa diukur peningkatan. Nah, sampai di sini teman-teman, berarti gagasannya kan jelas meningkatkan bla bla bla. Nah, dalam mencapai peningkatan bla 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 tadi, maka silakan teman-teman buat kegiatan. Apa yang kalian mau buat? Dalam meningkatkan itu misalnya saya mau peningkatan bla 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 dengan metode apa? Silakan. Kegiatan pertama boleh. Kalau di fungsi manajemen kan kegiatan itu harus ada pelaksanaan, perencanaan ya. Jadi bolehlah persiapan. Nah di persiapan itu kegiatan 1 persiapan. Tahapan-tahapannya 1 bisa konsultasi mentor. Tahap 2 bisa misalnya membuat pretest post-test. Misal kalau kalian mau pakai pretest post-test dan seterusnya. Nah misal lagi kegiatan 2-nya membuat membuat media pembelajaran misal ya. Selanjutnya pelajarannya, pelaksanaan pembelajaran dengan metode tersebut misal. Pokoknya semua misal lah dulu ini. Selanjutnya nanti di terakhirnya bisa diukur evaluasi pakai pretest post-test tadi yang dikumpulin, dibandingkan dan sebagainya. Kalian lah ahli. Oke? Begitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, hilang Jo Pak Oma. Ada? Pak Hajar, ada pertanyaan? Bu Eni? Oh ya, saya kira teman-teman atau saya terlempar. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, satu lagi teman-teman, tolong nanti permasalahannya pakai redaksinya negatif ya kalimatnya, rendahnya, belum adanya, meningkatnya, apalah pokoknya yang pasti ranahnya di negatif biar lebih terasa sensasi masalahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kakak-kakak semua? Sampai di sini jelas, Bu. Ada yang jelas. Oke. Kalau jelas sampai di sini, selanjutnya. Arif sepertinya ingin bertanya, Bu. Ingin atau mau? Oh, mau. Mau dijawab atau oke, Bu Eni silakan. Maaf Bu, sepertinya bukan saya, maksud saya Pak Arif, soalnya Pak Arif lagi angkat tangan Bu. Nggak apa-apa, ladies first. Pak Arif orangnya baik hati, tenang. Iya Bu, Silakan. kebetulan. Iya Bu, ini pertanyaannya tadi yang mohon maaf Bu, mungkin karena jaringan atau apa. Untuk ini tugasnya yang terakhir tadi Bu, yang mencari isu permasalahan, kemudian mencari solusi, itu tugas kelompok ya Bu? Atau tugas pribadi Bu? Ya, jadi ada tugas kelompok. Jadi teman-teman mohon maaf, terima kasih Bu Emi sudah mengingatkan. Jadi tugas kelompok tadi dicoba-coba pakai alat ini ya, dianalisis pakai alat. Jadi mau narkobanya, mau apa, pokoknya dianalisis. Halo? Oh ya, teman-teman bisa ya. Nah, silahkan dianalisis.
pakai alat yang sama, boleh teman-teman pilih tadi mau pakai fishbone, mau pakai dianalisis atau apa boleh, silakan. Tugas kelompoknya juga digunakan alat ini. Kenapa? Saya berharap di pekerjaan kelompok itu selain memang substansi soalnya juga teman-teman membahas tentang si alat analisis itu. Lebih sederhana, pakai alat yang sederhana tidak salah. Ya, yang penting nanti di indikator evaluasi teman-teman bisa menjawab itu, bisa memenuhi kriterianya, karena ada di indikator evaluasi pada saat rancangan peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan menggunakan alat analisis dan terkait dengan agenda 3. Nah, ini terkait agenda 3 nanti teman-teman nanti akan dapat materinya. Tapi paling tidak terkait dengan permasalahan yang berkualitas, ya, dengan menggunakan alat analisis itu teman-teman bisa jawab dengan pengerjaan yang benar. Nah, kemudian Bu Emi, tugas individu itu pakai alat analisis. Jadi yang teman-teman buat hari ini itu silakan akan teman-teman gunakan nanti untuk sampai ke rancangan yang akan diseminarkan. Ya, yang untuk yang individu, tugas individu seperti itu. Kalau saya mau bocorkan, kalau nanti kalian dapat gagasan, kalian mampu menemukan kegiatan dan tahapannya, itu syukur karena sudah kalian langsung gunakan di agenda 2. Karena di agenda 2, tahapan-tahapan yang kalian tentukan itu akan diaktualisasikan nilainya dengan nilai berakhlak. Akan dilanjutkan tugas itu. Tapi kalau kalian saya tidak dapat kegiatan dan tahapan, sebenarnya tidak masalah. Nanti diarahkan di agenda 2. Tapi kalau menurut saya, mending dapatlah. Supaya pas di agenda 2, kalian sudah langsung mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut pada tahapan yang kalian sudah tentukan di sini. Demikian, ya. Tapi tenang saja. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah juga. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bu, saya mau bertanya lagi. Oh ya. Jangan dulu, Mas Bro. Kasih doa Pak Arif dan. Oh yes. Bu, saya mau tanya. Pak Arif dulu, Pak Arif. Jangan lupa ikhlas. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Arif. Silahkan. Saya sedikit mencatat Bu tentang tugas-tugas yang kita ini, sedikit konfirmasi, mungkin saya ada keliru pemahaman atau seperti apa. Jadi untuk tugas yang pertama itu membuat learning journal itu dikumpulkan hari ini ya Bu ya. Untuk pengumpulannya nunggu form dari Bu Dewi nanti. Nanti via Kolabjar ya Pak ya. Iya, baik Bu. Terus yang kedua, yang kelompok itu menganalisis isu kontemporer dan temukan gagasan sebagai ASN gitu Bu. Ya. Oke, betul. Itu dikumpul besok. Iya, hari kedua ya Bu ya. Hari kedua. Pak Arif sama teman-teman, kalau boleh pas besok sudah dikumpul tugas hari kedua, kerjain aja langsung si tugas individu. Karena prioritas kita sebenarnya di tugas individu. Boleh ya? Yang tupoksi. Itu prioritasnya di situ. Oh, boleh ya Bu. Tapi kan kumpulnya di hari ke berapa tuh? Hari ketiga mungkin ya, di tanggal 12 bisa kan? Berarti untuk yang mohon maaf Ibu, untuk yang menganalisis isu tupoksi itu, gimana, Pak? Ini lain dengan aktualisasi ya Bu ya? Tidak bisa digunakan untuk aktualisasi atau ini kerangka aktualisasinya Bu? Jadi yang tugas aktualisasi itu, tugas ketiga yang tupoksi Pak ya. Yang tupoksi itu yang akan dilanjutkan untuk aktualisasi nanti. Pemahaman saya seperti itu, jadi saya kira tadi mungkin terpisah dengan untuk yang aktualisasi itu Bu. Jadi ini tahapan awal kita untuk menganalisis. Mohon maaf Bu, terdengar jelas? Halo Ibu. Halo ya Pak, lanjut Pak. Tapi putus-putus Pak ya, nanti bisa diulang-ulang. Nanti saya tanya. Oh iya. Sekarang terdengar jelas Bu, mohon maaf. Boleh.
Lanjut. Berarti untuk yang ketiga ini menganalisis isu di tupoksi masing-masing ini, kalau sepemahaman saya itu untuk dilakukan aktualisasi ya Bu ya, rancangan aktualisasi kita ya Bu ya. Oke, saya ulang Pak Sobirin ya, mudah-mudahan tepat ya pemahaman saya atas apa yang Pak Sobirin sampaikan. Jadi tugas ketiga adalah tugas yang dimintakan untuk dikerjakan yang nanti berkelanjutan sampai aktualisasi Pak. Begitu, begitu penugasan saya. Apakah begitu menurut Bapak? Iya iya Bu, ya. Tadi saya kira berkaitannya dengan begini aja, Pak. Saya tidak dengar lagi suara Bapak. Ya, gimana Pak? Tadi saya ada dua pemahaman Bu. Ya? Pemahaman satu yang ketiga itu berkaitan dengan tugas kelompok yang menganalisis isu itu. Terus pemahaman kedua saya yang tugas individu ini menganalisis isu di tupoksi itu nantinya ini merupakan akar gagasan kita untuk ke aktualisasi gitu ya Bu ya. Berarti yang ini betul. Lanjutkan ke aktualisasi gitu ya Bu. Saya tidak bisa tangkap Pak. Berarti yang ini apa dong? Pak Arif. Ya Bu, berarti intinya tugas ketiga ini untuk aktualisasi gitu ya Bu ya? Iya, oke. Ya, jadi tugas ketiga itu teman-teman fokus ya. Jadi kalau untuk saya, jadi capaiannya begini. Tugas pertama untuk membuat kita terinternalisasi, mereview segala hal tentang Aku Padamu Indonesia dan sebagainya, sampai bisa mengimplementasikan dengan nilai bela negara. Ya. Tugas dua, capaiannya adalah teman-teman mampu menganalisis isu sehingga paham bahwa Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, dan Indonesia sedang ingin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, sehingga teman-teman dikenalkan dengan alat analisis. Nah, untuk bisa melihat secara dalam, secara tajam seperti apa sebenarnya keadaan kondisi Ibu suaranya terlempar lagi ya Bu. Kayaknya Bu Dewi ini terpental lagi kayaknya. Iya. Kita menunggu juga sedikit ya. Ya baik Pak. Halo, Arif, jadi bisa diterima tadi ya, Arif? Bu, tadi pada saat Ibu menjelaskan mungkin keluar Zoom gitu ya Bu ya, jadi kita tidak, iya Bu, mungkin teman-teman atau jaringan saya juga saya kurang paham Bu, tapi Ibu tidak ada di room tadi. Mudah-mudahan Pak Arif, yang pasti tadi seperti yang Pak Arif sampaikan bahwa tugas terakhir itu adalah tugas yang akan diteruskan sampai di rancangan, gitu ya Pak. Baik Ibu. Oke, makasih. Selanjutnya pertanyaan lagi ada? Izin Bu, mau nanya. Pak Arif sudah bisa diterima? Sudah Ibu, terima kasih. Iya, kok kita jadi sama semua ya signalnya. Kok saya yang memang nggak bisa terima bagus suara Pak Arif. Oke teman-teman, selanjutnya siapa lagi ya? Pak Parno? Yang untuk tugas 3 waktu pengumpulannya sampai kapan? Sampai Pak Parno, kalau tugas ketiga saya kasih di hari ketiga saja ya.
di-upload. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tugasnya di-upload di hari ketiga. Tapi itu sebenarnya kalau untuk saya hari ketiga itu upload saja. Benar salahnya kan nanti kita lihat lagi di pertemuan berikutnya. Tugas itu kan terus berkelanjutan, Pak. Teman-teman, halo? Ya, Bu. Pak Baik, Parno? Ya, baik. gitu Pak ya, di hari ketiga ya. Oke, ya terima kasih. Ya, Bu. Masih ada lagi? Pak siapa nih? Pak Ikhlas, Demon. Pak Ikhlas. Ya, ini Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Baik. Ini Bu mengenai tugas, ya pasti tugas ya Bu, ya. Mengenai tugas yang ada di topoksi masing-masing. Ya. Saya kan dari fakultas yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lain. Ya, kalau saya di jurusan teknik mesin, Bu. Nah, apakah saya analisis tugas ini harus sesuai dengan pemecahan masalah dari bidang keteknikan gitu. Kalau misalnya isu terorisme atau radikalisme misalnya ya, kalau di jurusan ilmu politik kan sudah jelas ya Bu. Tapi kalau di keteknikan kita membahas tentang apa? Apakah tentang senjatanya atau kekuatan senjata atau bagaimana Bu? Ya, oke siap. Jadi sekarang Pak Ikhlas ini kan tupoksinya apa? Dosen ya? Hello guys. Iya Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu dosen. Iya Bu. Iya Bu. Tupoksinya kan mengajar. Nah, mengajar dan sebagainya lah. Ada beberapa yang saya juga nggak tahu apa saja. Tapi kan kalau cuma lihat intinya kan di mengajar. Nah, mengajar itu ambil saja misalnya Pak Ikhlas sudah pernah mengajarkan tentang apalah materi apa yang ternyata pemahaman mahasiswanya rendah. Itu aja ditingkatkan. Itu cuma contoh sih. Iya, Bu. Tinggal lihat lagi, misalnya ada atau jadi bisa bikin media pembelajarannya kah, atau ambil entah ruang metodenya kah, atau apalah. Nah, yang berikut juga bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan apa saja tupoksi Bapak misalnya. Oh iya Bu. Apa ya? Kalau dosen ada pekerjaan. Dosen Tridharma Perguruan Tinggi Bu. Ada pengabdian masyarakat sama penelitian. Ya, 3 dharma. Penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Ya, jadi penelitian itu bisa misalnya permasalahannya apa, kurang minatnya, bla bla bla. Ya. Ya Pak. Atau penelitian yang kurang tentang apa. Cari dulu Pak, besok kita lihat. Bukan besok. Kapan ya? Hari ketiga ya? Ketiga Bu. Ya, Bu. Gitu. Baik Bu. Berarti kulitnya aja ya Bu. Pertanyaan? Kulitnya aja ya Bu. Iya, jadi jangan teman-teman berpikir ini seperti penelitian kalian. Masuk ke ranah yang lebih dalam, enggak. Ini bukan penelitian. Ini hanya sekedar mau menemukan permasalahan. Tapi kan tidak lucu kalau menemukan permasalahan itu hanya dicomot-comot kan. Paling tidak adalah sedikit ilmiahnya, walaupun sedikit, sederhana. Nah, jadi pakailah alat analisis. Alat analisisnya juga kan bukan alat analisis yang, ini sudah alat analisis hasil elaborasi lembaga administrasi negara. Bahkan sudah yang fishbone-nya itu sudah tidak murni lagi, sudah hasil elaborasi. Ya? Oh, baik. Jadi seperti itu. Sudah tidak usah terlalu tegang. Jangan mindset teman-teman yang dipakai di sini. Mindset maksudnya mindset pengembangan ilmu pengetahuan di pendidikan ya. Kita harus rinci, runut. Enggak. Jadi ini yang sederhana saja. Tapi paling tidak teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan di tupoksi teman-teman. Baik. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aman semuanya? Nanti kan teman-teman, kalaupun ada salah, ada hal yang kurang-kurang tepat, tidak ada peserta latsar yang ditangkap polisi gara-gara pekerjaannya kurang tepat. Oke. Jadi santai-santai saja. Kerjakan saja semua sesuai kemampuan kita dan tetap beri yang terbaik untuk Indonesia. NKRI harga mati. BRI juga. Oh enggak ya? Oke deh, teman-teman semua.
Terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala hal, kesalahan dari koneksi internet, dari kelemahan saya dalam berbagi sharing ke teman-teman, dalam rendahnya ilmu yang dibagikan, knowledge-nya, tapi saya yakin dari yang sedikit teman-teman bisa kembangkan. Ya, silakan teman-teman termotivasi untuk mengembangkan wawasannya mengenai berbagai hal yang sudah kita pelajari. Saya mohon maaf kalau banyak mainnya, Pak Arif, mohon maaf, Pak ya, Pak Habibie, Pak Hajar, Pak Ikhlas, mohon maaf kalau banyak yang mungkin menyakiti hati kalian, gitu ya. Maafkan diriku, Bu Emi, maaf, Bu Ikin, Bu Lili, Bu Tita, Bu Sri, kalian semua, saya mohon maaf, ya. Terima kasih sudah memberikan senyuman terindah di pembelajaran ini. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan baik. Terima kasih sudah memberikan hatinya untuk kelas ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tian. Adik Pak Tian, saya langsung live ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Jaga Salam. kesehatan. Ya, jaga kesehatan Siap, Bu. semua. Sehat, Bu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Salam Bu. Bu. Salam. Baik, Bapak Ibu. Recordnya boleh di stop dulu? Bu Vita yang record. Maaf Bapak, di stop atau di pause? Di Stop saja Ibu. Di stop saja? Oh ya. Iya.